Shalom jemaat Tuhan, damai sejahtera Allah atas kita semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan untuk kita semuanya yang saya beri tema dengan kehendak Allah atas kehidupan orang percaya. Sekali lagi, renungan kita hari ini adalah kehendak Allah atas orang percaya. Nats yang akan saya bacakan untuk kita semuanya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, di mana jemaat Tesalonika pada waktu itu adalah jemaat yang sedang mengalami penderitaan, jemaat yang mengalami penganiayaan, dan bukan hanya penganiayaan saja, tetapi jemaat Tesalonika sempat mengalami kebingungan terkait dengan kemana orang meninggal, ya, maka kemana kehidupan orang setelah meninggal. Jadi di sini mereka sedang juga mengalami gejolak terkait dengan pengajaran-pengajaran juga. Nah, Rasul Paulus sebagai seorang penginjil yang penuh dengan semangat, juga dia yang selalu memperhatikan jemaat-jemaat Allah yang tersebar di seluruh kota, menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Ada 3 hal yang Rasul Paulus sampaikan untuk supaya jemaat Tesalonika ini memiliki semangat di dalam menghadapi penderitaan dan juga kebimbangan mereka. Apa saja 3 hal tersebut? Mari kita simak. Yang pertama di dalam ayat yang ke-16. Ayat ke-16 adalah ayat yang sangat singkat. Di sana dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa." Nah, jemaat Tesalonika seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah jemaat yang mengalami penganiayaan. Jemaat yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Dan di sini Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk memberikan semangat kepada mereka. Dengan kondisi yang seperti itu, tentunya jemaat membutuhkan orang-orang yang support kepada mereka. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat ini dan dia di dalam ayat yang ke-6 berkata, "Bersukacitalah." Kapan kondisi bersukacita itu harus dilakukan menurut Paulus? Senantiasa, kapan saja itu harus dilakukan. Nah, sukacita ini sebenarnya bukan hanya sekedar memberikan penghiburan saja, tetapi ada nilai yang luar biasa yang disampaikan Rasul Paulus yang terkandung di dalam pesan bersukacita tersebut. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai 10 dari pasal 5, di mana di sana Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan itu lebih penting untuk dijadikan dasar sukacita daripada ketika kita menghadapi penderitaan. Ya, jadi pada waktu itu jemaat Tesalonika ketika menghadapi kondisi yang sulit, Rasul Paulus mengingatkan untuk bersukacita, senantiasa bersukacita. Karena apa? Penderitaan itu tidak bisa menggantikan nilai kekal keselamatan yang Tuhan berikan kepada jemaat tersebut. Sehingga ini boleh menjadi kekuatan bagi jemaat Tesalonika. Rasul Paulus peduli terhadap keberadaan jemaat, pertumbuhan iman jemaat di sana. Dia menyampaikan ini supaya mereka mengingat bahwa keselamatan itu lebih penting untuk dijadikan dasar sukacita menghadapi segala kondisi-kondisi yang sulit. Ini adalah kehendak Allah yang pertama dalam keadaan sulit yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Bersukacita senantiasa. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah tetap berdoa. Saya rasa untuk tetap berdoa itu membutuhkan satu perjuangan, ya. Karena sangat sulit dalam kondisi jemaat yang tertekan, jemaat yang mungkin sedang dalam kondisi penganiayaan, lalu kemudian tidak tahu sampai kapan mereka akan mengalami penganiayaan tersebut. Lalu kemudian disuruh untuk tekun berdoa. Ayat 17. Tetaplah berdoa, tekun dalam berdoa. Nah, berdoa ini sebenarnya adalah bukti dari kehidupan orang beriman atau orang percaya untuk selalu bergantung hidup kepada Allah. Lalu kemudian juga memohonkan kekuatan ketika mereka sedang dalam penganiayaan.
Jadi poin kedua yang Rasul Paulus sampaikan untuk menjadi semangat kepada jemaat di Tesalonika adalah tetap berdoa ketika mereka menghadapi keadaan sulit. Ketika mereka mengalami tekanan iman. Sebab apa? Ketika jemaat Tesalonika memfokuskan diri pada keselamatan kekal yang Allah berikan, maka mereka akan tetap bersemangat di dalam berdoa. Jadi dasarnya sebenarnya adalah keselamatan tersebut yang ditekankan Rasul Paulus. Ya. Karena kalau memandang keselamatan, kalau memandang pada karya Kristus dalam keselamatan atas mereka, maka mereka akan tetap bersukacita, maka mereka juga akan tetap tekun berdoa. Dan yang terakhir, yang disampaikan Rasul Paulus terkait dengan kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kalau kita mengucap syukur dalam keadaan senang, dalam keadaan baik-baik saja, itu gampang sekali. Tetapi kalau kita menghadapi tekanan karena iman, tetapi kalau kita menghadapi keadaan sulit karena iman di dalam Tuhan Yesus, tentunya itu tidak mudah sekali untuk mengucap syukur. Seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka agar mereka tetap mengucap syukur. Sebab apa? Keselamatan tadi dasarnya adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu pasti akan membuat jemaat mampu mengucap syukur dalam segala hal. Rasul Paulus membawa jemaat untuk selalu fokus pada nilai-nilai kekal. Sehingga mereka dapat melakukan 3 hal ini yang dikehendaki oleh Allah. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Lalu bagaimana dengan keadaan kita pada masa sekarang ini? Adakah kita merasa memiliki beban berat sebagai pengikut Tuhan? Adakah kita merasa bahwa kita udah lama sekali berdoa namun Tuhan belum menjawab doa-doa kita sampai kita merasa bahwa kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan saya Tuhan? Atau mungkin saat ini kita tidak bisa mengucap syukur karena kita merasa bahwa sudah berdoa, sudah ibadah, sudah dekat dengan Tuhan dan sebagainya, tetapi sepertinya seolah-olah omong kosong. Kembali kepada apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Fokus kita dalam hidup ini apa? Jika fokus kita adalah keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, maka dalam segala keadaan apapun kita pasti akan bisa bersukacita. Kita bisa berdoa dan kita bisa mengucap syukur. Maukah kita hidup dengan selalu fokus kepada nilai-nilai kekal tersebut? Sehingga kita bisa menjalankan apa yang dikehendaki Allah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 ini. Jika kita fokus kita adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, saya yakin sebagai hamba Tuhan bahwa Allah pasti akan menyertai kita semuanya. Kehendak Allah dalam hidup orang percaya adalah bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur. Maukah kita hidup dalam kehendak Allah? Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Biarlah ini boleh menguatkan kami, di mana kami belajar dari pengalaman jemaat Tesalonika. Kami bersukacita, kami tekun berdoa, dan kami mengucap syukur karena kami mengingat keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami fokus pada keselamatan tersebut sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala keadaan sulit. Oleh sebab itu kami mohon padamu Roh Kudus, kiranya Engkau terus meneguhkan kami, menguatkan kami, membimbing kami agar kami selalu ada dalam kehendak Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan dan harapan. Kiranya damai sejahtera Allah, pertolongan dan kemurahan Tuhan senantiasa turun dan menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.